Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yakni pada bab haramnya kezaliman dan diperintahkan untuk mengembalikan kezaliman itu yakni kepada pemiliknya. Ini sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang barangkali sudah pernah kita mendengar atau bahkan sering mendengar, ini tentang hadis al-muflis. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflisu, tahukah kalian wahai para sahabat siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami atau di tengah kami adalah orang yang dia tidak punya dirham, tidak punya uang, dan juga tidak punya barang. Waqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin, dia membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Wa ya'ti, dan dia juga datang, wa qad syatama hadza, sedangkan dia telah mencaci orang ini, wa qadzafa hadza, telah menuduh orang ini, wa akala ma hadza wa akala mala hadza, dia telah makan harta orang ini tentunya tanpa hak, wa safaka dama hadza wa safaka dama hadza, dan dia telah menumpahkan darah orang ini, wa darafa hadza, dan dia memukul orang ini, wa yu'ta hadza min hasanatihi, lalu diberilah orang ini dari kebaikannya, wa hadza min hasanatihi,
dan yang ini juga dibayar dari kebaikannya. Wa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaih, apabila sudah habis kebaikan-kebaikannya sebelum terpenuhi, sebelum terbayarkan apa yang ada padanya dari kesalahannya, ukhidha min khotoyahum, lalu diambillah dosa-dosanya mereka, kesalahan-kesalahannya mereka, faturihat alaih, lalu dicampakkan kepadanya, summa turiha finnar, kemudian orang yang bangkrut ini pun dilemparkan ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkenaan dengan hadis ini, yang mana di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan agama, menyampaikan ilmu, menyampaikan syariat kepada umat beliau adalah dengan bentuk pertanyaan. Atadruna manil muflis? Al-istibham, pertanyaan di sini. Nah, pertanyaan di sini lil isti'lam adalah untuk pemberitahuan, allazi yuradu bihi al-ikhbar. Jadi pertanyaan di sini adalah untuk al-isti'lam, pemberitahuan, al-ikhbar. Li'anna al-mustafhim taratan yastafhimu an jahlin wa la yadri fima fayas alu ghairah. Karena orang yang bertanya kan banyak macamnya. Ada orang yang bertanya, dia bertanya tentang sesuatu ya karena dia tidak tahu, karena dia jahil, dia tidak tahu, maka dia bertanya kepada orang lain. Wa taratan yastafhimu litanbihi al-mukhatami lima yulqi ilaih. Namun kadangkala ada orang yang bertanya untuk memperingatkan lawan bicara ya, untuk memperingatkan lawan bicara apa yang akan disampaikan, awli takrir al-hukum, atau juga untuk ketetapan sebuah hukum. Nah, jadi orang yang bertanya, imma di sini adalah memang tadi dia nggak tahu, makanya dia bertanya, atau di sini dia bertanya adalah untuk memperingatkan orang yang ditanya dia, yang diajak bicara terhadap apa yang akan disampaikan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ini kan peringatan terhadap apa yang akan disampaikan. Atau juga kadangkala bertanya ya untuk ketetapan hukum. Nah, untuk ketetapan hukum ini seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang jual beli barter antara korma basah dengan korma kering ya. Jual beli rutop ya, korma basah dengan korma kering, barter. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini untuk ketetapan sebuah hukum, ayun kusu idza jafa, apakah yang basah itu dia berkurang kalau dia kering gitu? Qalu na'am, para sahabat menjawab iya. Panaha an dzalik,
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah melarang. Kenapa melarang? Karena ini kan termasuk barang ribawi, kurma dengan kurma, barter gitu. Ini sejenis, satu jenis, kemudian ilatnya pun sama. Ini sama-sama apa? Makanan pokok ya. Makanan bisa disimpan, bisa ditimbang ya. Maka syaratnya baru boleh terpenuhi dua. Pertama adalah sama takaran dan timbangan. Kemudian yang kedua dia harus kontan. Ini kurmanya saya, mana kurmanya kamu? Harus sama, 6 takaran, timbangan, dan dia harus kontan. Kalau dia takarannya beda, jatuh ke dalam riba fadl. Kalau dia satunya nanti ya barangnya gitu, maka ini jatuh ke dalam riba nasi'ah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah bisa berkurang timbangannya kalau yang rutop tadi, kalau dia sudah mengering? Nah, para sahabat menjawab iya. Maka Nabi melarang. Yang dikecualikan sebagaimana yang disebut dalam hadis ya, itu untuk ahlul araya. Ahlul araya itu adalah orang-orang miskin yang dia tidak punya pohon kurma dan dia tidak punya uang untuk membeli kurma rutop, yang dia punya kurma kering. Nah, maka dia datang kepada pemilik pohon kurma, lalu barter ya kurma kering dengan kurma yang masih ada di atas pohon sana yang rutop. Maka ini yang dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang miskin ini tadi, yang tidak punya pohon kurma, yang tidak punya uang. Nah, namun ditaksir, yang di atas itu berapa kilo ditaksir gitu, nanti baru dibayar dengan kurma kering, dibarter. Namun Allahu a'lam, ditaksir berapa kilo, nanti kalau dia udah kering berapa ya ditaksir, lalu dibayar dengan kurma kering. Nah, ini yang dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jadi ini tadi tambahan sedikit ya, kalau untuk barang-barang ribawi, kalau dia satu jenis dan sama ilatnya, ya sama sebabnya, maka harus terpenuhi apa? Dua tadi. Harus terpenuhi dua ini tadi. Kontan dan sama timbangan. Emas dengan emas, perak dengan perak nanti, gandum dengan gandum ya. Syair dengan syair, ya garam dengan garam ya. Nah, maka ini harus sama timbangan dan harus kontan. Kemudian kalau dia sudah berbeda jenisnya beda, tapi dia masih sama ilatnya, ya sama sebabnya, maka boleh berkurang lebih, tidak sama takaran dan timbangan, namun dia harus kontan. Emas dengan perak misalnya, ini kan apa? Beda jenis, satu ilah. Tak apa-apa peraknya lebih banyak daripada emasnya, tapi dia harus kontan. Atau misalnya kurma dengan gandum, tidak apa-apa gandumnya atau kurmanya lebih banyak daripada gandum, atau sebaliknya. Yang penting dia kontan. Nah, beda jenis, ya ilatnya sama di sini, masuk bagian daripada makanan ya. Nah, dan bisa disimpan, bisa
takar. Sedikit kita tambahkan bagaimana dengan benda-benda yang lain. Memang ada khilaf para ulama. Apakah hanya 6 benda itu saja? Karena dalam hadis ada 6 barang ribawi ya. Emas dengan emas, perak dengan perak, ya. Kemudian bur dengan bur ya, gandum, ya, syair dengan syair. Ini juga bagian daripada ya jenis gandum ya. Kemudian korma dengan korma ya, korma, kemudian garam. Apakah ini bisa dikiaskan dengan yang lain? Wallahu alam, jumhur para ulama mengatakan iya. Yang nanti dia sama ilatnya. Contoh gandum kan makanan pokok dan bisa disimpan, bisa ditimbang. Berarti masuk di dalamnya beras. Karena beras makanan pokok, bisa ditimbang, bisa disimpan, bisa ditakar. Nah, sehingga nanti kalau barter beras ya sama beras ya harus terpenuhi 2 ini tadi. 6. Jadi kalau beras sama gandum ya boleh berkurang lebih, tapi dia harus kontan. 6. Juga bisa dikiaskan dengan yang lain, misalnya emas ya. Bisa dikiaskan. Kalau dulu emas dan perak adalah mata uang, berarti bisa dikiaskan sekarang dengan mata uang. Nah, wallahu alam. Sehingga di sini emas dengan mata uang ini kan sudah beda jenis. Kalau sudah beda jenis berarti boleh berkurang lebih. Emasnya hanya setumpuk kecil, uangnya banyak, tidak masalah. Tapi yang penting dia kontan. Jadi tidak boleh kredit emas ya. Walaupun masanya hanya sebentar, transaksinya tidak di dalam satu majelis ya. Uangnya sekarang gitu, kemudian emasnya sekitar 20 menit lagi, dan mereka udah pisah, nggak dalam satu akad lagi, nggak satu majelis lagi. Ini nggak boleh. Wallahu alam. Ini contoh tadi ya, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat ya untuk ketetapan hukum. Amma fi hadzal hadis, adapun dalam hadis ini Nabi SAW memberitahukan sahabat tentang perkara yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ketika Nabi bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya, mereka mengatakan, yang mereka pahami para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah ya orang yang tidak punya dirham, tidak punya barang untuk diperjualbelikan ya. Yakni laisa indahu nuqudun wala indahu mata. A'yanun minal mal ya. Ya, nggak punya uang, nggak punya barang-barang. Innal muflis yani al-fakir. Yang maksud dengan muflis yang dipahami oleh para sahabat di sini adalah orang miskin, orang fakir ya. Hadza huwal ma'ruf minal muflis bainan nas. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muflisu may yati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Namun Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, bukan itu orang yang bangkrut dari umatku, lebih daripada sekedar itu, yaitu orang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat. Dalam sebuah riwayat, mayyati bihasanatin mislal jibal, orang yang datang dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, bahkan kebaikannya seperti gunung. Yati bihasanatin azimah, dengan pahala-pahala yang banyak ya. Bahwa indahu sarwatun minal hasanat, dia punya apa? Sarwah, banyak berupa kebaikan-kebaikan, bahkan
bagaikan gunung. Masya Allah ya, pahala yang dia bawa. Lakinnahu, akan tetapi, ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Namun ketika di dunia dia telah mencela orang ini, memukul orang itu, mengambil hartanya, menumpahkan darahnya. I'tada 'alan nasi bi anwa'i al-i'tida. Dia telah menganiaya, menzalimi manusia dengan berbagai macam bentuk kezaliman. Wa nasu yuridu ahwa haqqihim. Ya orang, ya manusia ya, mereka ingin ngambil haknya mereka. Ma la ya'khudunahu fid dunya ya'khudunahu fil akhirah ya. Bila mereka tidak mengambilnya di dunia ya nanti akan mereka ambil di akhirat. Wa yaqtasul lahum minhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengkisasnya. Kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengkisasnya. Maka orang ini mengambil kebaikannya, orang itu mengambil kebaikannya, ya, diambil kebaikannya bil adli wal qisasi bil haqq ya. Diambil kebaikannya dengan adil dan qisas yang benar. Ya, dengan adil ya. Ya, berapa misalnya haknya dia dulu belum dibayarkan ketika di dunia ya, nanti dihitung berapa kebaikan yang akan dibayarnya ya, sesuai dengan keadilan dan qisas. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengkisasnya ya. Fa in faniyat hasanatuhu, barangkali di sini habis kebaikannya, nggak ada lagi yang mau dibayar, udah habis modal, maka yang terjadi adalah ukhidha min sayyiatihim ya, kejelekan orang yang pernah dizalimi dia diambil, faturihat alaihi, kemudian dicampakkan kepadanya, sumaturiha finnar. Kemudian orang yang bangkrut ini tadi waliyazubillah dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyazubillah. Tanqadi hasanatuhu, habis ya kebaikan-kebaikannya. Sawabu salah yantahi, pahala salat dah habis. Sawabu zakah yantahi, pahala zakat juga dah habis. Sawabu siyam yantahi, pahala puasa juga udah habis. Semua pahala-pahala kebaikan dia yantahi, intaha, ludes, habis. Nah, dia nggak mampu bayar lagi. Maka yang terjadi, keadilan harus tetap ditegakkan. Maka kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi dia, dosa-dosanya mereka, itu yang diambil kemudian dicampakkan kepada dirinya, sehingga dia pun tadi dilemparkan ke dalam api neraka. Wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hadza huwal muflis haqqan. Telah benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang bangkrut yang sebenarnya. Amal muflis ad-dunya fa inna ad-dunya ta'ti wa tadhhab. Adapun orang yang bangkrut di dunia ada, bahkan sudah diputuskan oleh pengadilan dia bangkrut. Pengadilan ya, yang menetapkan kalau dia bangkrut misalnya. Tapi yang namanya dunia silih berganti. Silih berganti.
dan masih banyak orang yang peduli. Bangkrutnya seorang di dunia, ludes dia, bahkan Masya Allah tatkala hartanya dia ludes, hilang ya, malahan banyak orang yang donasi membantunya. Ini kalau dunia. Tapi kalau di akhirat nggak ada lagi. Rabbana yakunul insan fakiran yamsi ghaniyan aw bil aks. Naam. Ya, pagi harinya dia miskin, ya bisa jadi ya sorenya dia kaya, atau sebaliknya. Walakin al-iflas kullal iflas, akan tetapi bangkrut yang sebenarnya bangkrut adalah seseorang yang tadi datang dengan banyak membawa pahala allati ta'iba 'alaiha, yang dia sudah capek dengan perjuangan dia ketika di dunia. Wa kanat amamahu yaumal qiyamah yushahiduha. Masyaallah, ketika di dunia dia telah mengumpul pundi-pundi pahala, sudah bercapek-capekan dia dalam kebaikan. Di akhirat dia melihat, dia menyaksikan ya, Masya Allah, dia menyaksikan kebaikan-kebaikan pahalanya tadi. Orang kalau melihat hartanya banyak di dunia ya banyak angan-angan, banyak cita-cita dan keinginan. Di akhirat barangkali tatkala dia menyaksikan pahalanya yang banyak, Masalah dia bakalan selamat dan akan masuk ke dalam surga. Tapi yang terjadi akhirnya semuanya ludes untuk membayar kezaliman yang pernah dia lakukan, bahkan tadi sampai dosanya orang yang dicampakkan kepada dirinya. Wafil hadis pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, at-tahzir minal udwan alal khalqi, peringatan ya, peringatan keras dari berbuat kezaliman kepada makhluk. Wa annahu yajibu 'alal insan ay yu'addiya ma lin-nasi fi hayatihi qabla mamatih. Maka wajib hukumnya di sini ya bagi seorang untuk dia menyelesaikan haknya manusia ketika dia masih hidup sebelum meninggal dunia. Hak apa yang masih ada tersangkut? Apakah berupa harta? Karena sebagaimana yang kita sampaikan kemarin ya, berkenaan dengan haknya manusia itu ada 3 kemarin ya. Yang pertama berkenaan dengan masalah harta ya. Apakah pernah menipunya, pernah mengambil hartanya ya, atau merampasnya gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan darah. Apakah pernah membunuhnya, melukainya, mematahkan tulangnya, melebamkan badannya ya, mukul misalnya, nendang. Intinya berkenaan dengan masalah darah. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan al-arad, kehormatan ya, mencela, mencaci maki, membuli, menuduh, ghibah dan yang lain-lain, kehormatan. Jadi 3 ini. Nah 3 perkara ini selesaikanlah dan wajib hukumnya. Ya kalau enggak, ya nanti di akhirat. Maka di sini hatta yakunul qisas fi dunya mimma yastati ya. Sehingga di dunia ini selesaikanlah. Ya, dikisaslah di dunia ini dari sesuatu yang dia mampu. Nah, selesaikanlah nanti di dunia. Adapun di akhirat, karena tadi di akhirat tidak berlaku lagi dirham, tidak berlaku lagi dinar, sampai dia menebuskan dirinya. Ya tadi akhirnya dirinya yang menjadi tebusannya. Bahkan menebuskan diri juga nggak bisa ya. Yang ada hanya dosa dan pahala. Nah inilah orang yang disebut
oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan bangkrut yang sebenar-benarnya bangkrut. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hati juga ya terhadap menzalimi orang ya, apalagi terus-menerus melakukan kezaliman, karena akibat buruk dari kezaliman itu, ini di antara sebab ya, di antara akibatnya ya, bahayanya dari kezaliman itu akan menyebabkan seorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, akan menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek. Nah, karena bisa jadi apa sebabnya? Karena kezaliman yang dia lakukan telah banyak. Bagaimana barangkali ada yang sampai mengangkat tangan mendoakannya, ya, bisa jadi. Cuma di sini memang yang terzalimi juga harus adil. Tidak boleh juga sampai berbuat zalim. Nah, bagaimana contohnya? Dia hanya diambil apa misalnya ya, ya sedikitlah hartanya diambil ya, ditipu gitu, tapi doanya semoga kamu masuk neraka dan kekal dalam neraka. Zalim orang ini. Kenapa? Karena kezaliman itu nggak imbang dengan masuk neraka. Nah, kan ada yang kadang-kadang masya Allah orang salah sih, tapi mulutnya luar biasa sumpah serapahnya. Ya harus adil juga. Ya akhirnya ini yang dia awalnya terzalimi, malahan dia yang berbuat zalim. Nah, sampai sumpah semoga kamu ditabrak mobil gitu, padahal tadi sedikit kezaliman yang dia lakukan gitu. Ya, yang boleh di sini dia hanya membalas dengan yang semisal. Kalau dia berdoa, ya Allah balaskanlah dengan yang semisal, dan masalah. Nah, tapi kalau sudah lebih juga, maka malahan dia yang berbuat zalim. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian, walakin hadzal hadis, akan tetapi hadis ini kata Syekh, la yani annahu yahludu finnar ya. Namun bukan berarti orang ini tadi kekal dia di dalam neraka, bal yu'azzabu biqadri ma hasala alaihi min sayyiatil ghair allati turihat alaih. Dia diazab dengan seukuran kejelekan-kejelekan orang lain yang telah dicampakkan kepada dirinya. Sekedar itu nanti. Kemudian setelah itu kalau memang udah bersih, dia akan masuk ke dalam surga. Karena orang yang mukmin dia pasti akan masuk ke dalam surga, pasti kita katakan, dan dia pasti tidak akan kekal dalam neraka walaupun keimanannya hanya seberat zarrah. Ini kalau orang yang beriman. Walakin an-nara harruha syadid, akan tetapi ya, yang namanya neraka panasnya adalah panas yang luar biasa, seorang tidak akan mampu ya, walau lilahzatin wahidah, walaupun hanya sesaat. Nah, panasnya api dunia saja kita nggak mampu ya. Padahal panasnya api dunia dibanding dengan neraka 1:69. Satu api neraka, satu api dunia, 69-nya adalah api akhirat, api neraka. Yang satu ini saja, hanya satu bagian api dunia, 5 menit sanggup, udah hangus 5 menit. Hanya hitungan detik, kayak orang kebakaran tuh, hitungan detik itu udah apa namanya, udah habis ya, ini apa namanya, badannya, hanya hitungan detik ya. Nah,
Ini baru satu bagian. Bagaimana kalau 69 kalinya? Itulah api neraka. Makanya kita tidak akan sanggup. Sehingga di sini kita membaca ya, mendengar bagaimana para salaf dulu, para sahabat, kenapa ketika mereka membaca ayat-ayat tentang neraka mereka menangis? Karena mereka paham, mereka mentadabburinya. Adapun kalau kita ya, karena jauhnya dari pemahaman, kemudian karena kurang takutnya, ya biasa-biasa saja. Padahal waliyazubillah, ini tentang dahsyatnya api neraka. Intinya di sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat ya dari neraka, walaupun barangkali dia tetap soleh dan banyak beramal soleh. Jangan lupa, kalau pernah berbuat zalim kepada manusia, selesaikanlah urusannya di dunia. Insyaallah kalau seperti itu adanya, ya mudah-mudahan nanti dia masuk ke dalam surga dalam keadaan langsung. Karena orang beriman, orang yang bertauhid itu, saya katakan tadi, pasti masuk surga. Cuma ada dua dengan dua perkara ya atau dengan dua cara. Dia masuk surga langsung, bahkan ada yang tanpa azab dan tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bagian daripada ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, bisa jadi tadi adalah dia dihisab dulu, atau dia dimasukkan ke dalam neraka dulu, dibersihkan, baru akhirnya dia masuk ke dalam surga. Wallahu alam, barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.